Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Oke. Bu. Selamat pagi, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Dan secara sukarela ya, karena juga lumayan nih gitu mengganggu paginya. Terus sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ini udah ada yang tahu belum? Apa sih kita tuh lagi ngapain sih hari ini? Ada kegiatan apa sampai dikumpulin kayak gini dari berbagai tingkat ya, dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Ada yang tahu? Belum. Oke. Kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta nanti atau anggota itu harus saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, atau menjaga saran dari teman. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri sendiri ataupun anggota kelompok yang lainnya. Terus ada tujuan dari bimbingan kelompok hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu berbicara banyak di depan orang. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mulai bimbingannya, kalian harus mulai belajar nih gimana caranya kalian menyanggah pendapat orang lain atau kalian mau bagaimana berpendapatnya dengan sopan dan tidak menyinggung orang lain. Selanjutnya, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Yang keenam, dapat bertegang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lainnya karena kalian dari 10, 11, 12 jadinya agar kalian kalau misalnya ketemu nih nanti di jalan kalau pas PTM kalian bisa nyapa atau Kak gitu atau bagaimana. Yang ke-8 atau terakhir, membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasa atau menjadi kepentingan bersama. Sampai tujuan ada yang mau kalian tanyakan atau tidak paham? Paham, Bu. Paham, oke. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Karena seperti yang Ibu bilang tadi dari berbagai tingkat, nanti kita akan perkenalan diri dulu. Yang pertama nanti dimulai dari Ibu, setelahnya nanti kalian terserah mau siapa dulu yang mulai. Bebas, Ibu nggak akan nunjuk dari kanan Ibu, dari kiri Ibu, atau dari urut absen. Ibu langsung, nanti yang mau memperkenalkan diri boleh angkat tangan dulu ya. Dimulai dari Ibu, nama Ibu Rafa Afifah, alamat Ibu di Jakarta Timur, Ciracas. Hobi Ibu membaca. Ibu sudah mengajar di SMA ini sekitar 3 tahun. Dan Ibu di sini mengajar BK ya. Selanjutnya siapa yang mau memperkenalkan diri boleh raise hand dulu. Oke, silakan.
Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ade Marina atau bisa dipanggil Ade. Saya tinggal di daerah Gedong. Terus saya kelas 11 IPS. Hobi saya menonton film dan makan. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, Ade Marina. Selanjutnya, siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Amanda, bisa dipanggil Amel. Saya tinggal di Jakarta Timur, Ciracas. Hobi saya menonton. Kelas berapa, Mel? Kelas 11 IPS. Oke, kelas 11. Selanjutnya, siapa? Oke, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ferry Hedianto, IPS kelas 12. Alamat saya tinggal di Perumahan Alpha City, sekitaran Cibubur ya. Hobi saya traveling atau istilah lain piknik. Demikian. Terima kasih. Oke, hobinya traveling nih. Selanjutnya, oke silahkan. Perkenalkan, nama saya Ismiranti. Saya dari kelas IPS 11. Alamat rumah saya tinggal di Pas Pampres, Cijantung. Hobi saya, kebetulan saya hobinya olahraga. Terima kasih. Wah, sehat ya Ismi ya, hobinya olahraga. Selanjutnya, siapa? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny, nama panggilannya Denny. Untuk tempat tinggal saya di Bekasi, di perumahan saya Darussalam 2, Blok F3 nomor 11. Saya duduk di kelas 12 IPA 1, dan untuk hobi saya berenang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Denny. Selanjutnya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri, hobi saya traveling, saya kelas 11 IPS, tempat tinggal saya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke. Terima kasih Putri. Selanjutnya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Suparman, saya dari kelas 12 IPS. Saya tinggal di Jakarta Selatan, tepatnya di Tanjung Barat. Hobi saya traveling malam atau kuliner malam. Terima kasih. Oke, kuliner malam. Oke, selanjutnya. Oke, silahkan. Halo, nama saya Tia Nurasana, dipanggil Tia. Hobi saya bernyanyi dan traveling, serta membuat konten. Saya tinggal di Cibubur, Jakarta Timur. Saya dari kelas 12 IPS 3. Oke, terima kasih. Sudah semua, ada lagi yang belum memperkenalkan diri? Ada ya, oke. Sepertinya sudah semua, Bu. Iya, oke. Karena udah semua ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan melakukan kegiatan yang namanya itu rangkaian nama. Maksudnya dari rangkaian nama itu adalah, jadi misalnya nanti Ibu memperkenalkan diri Ibu, hanya nama saja, nanti Ibu menunjuk setelahnya siapa, sebelah kanan Ibu, nanti sebelah kanan Ibu menyebutkan nama Ibu dulu, baru sebelah kanan dia. Misalnya, saya Rafa, sebelah kanan saya Ade Marina. Nanti Ade Marina menyebutkannya Bu Rafa dan Ade Marina, sebelah kanannya Amel.
Nanti terus Amel menyebutkan Ibu dan Ade Marina, lalu Amel sebelah kanannya siapa, sampai nanti ke ujung, sampai nanti ke Tia. Nanti setelah Tia, kemungkinan akan Ibu balik lagi dari Tia ke Suparman, terus dari Suparman naik sampai ke nanti ke Ade Marina dan Ibu lagi. Paham? Paham. Bu. Oke. Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Jadi contohnya saya menyebutkan nama, jadi disebutkan semua ya nama sebelumnya gitu ya? Iya. Baru sebelah kanannya. Iya. Sebutkan nama sebelumnya, nama saya, baru nama sebelah kanannya siapa. Oh, oke. Berarti yang bagian akhir menyebutkan namanya dulu semua dari kelompok kita ya, Bu ya, baru menyebutkan nama sesudahnya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, bisa kita mulai ya. Ibu Rafa dan sebelah kanan saya Ade Marina. Ibu Rafa, saya Ade Marina, sebelah kanan saya Amel. Ibu Rafa dan Ade Marina dan saya Amel, sebelah kanan saya Kak Ferry. Masih di mute. Oke, Bu Rafa, Ade, Amel, saya Ferry, sebelah kanan saya Kak Ismi. Bu Rafa, Ade, Amel, Kak Ferry, dan saya. Ismi, sebelah kanan saya Denny. Oke. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Denny. Ya, Bu. Bisa dilanjut rangkaian namanya. Mohon kepada Kayaknya Denny lagi jadi panitia kondangan, Bu. Halo, Iya, Bu. nih sibuk ya. Halo, Bu, mohon maaf, Bu. Ya, Denny bisa dilanjut. Tadi rangkaian namanya sudah sampai Kak Ismi nih. Oh ya, siap, Bu. Oke. Saya memperkenalkan diri tadi kan sudah, dan untuk di sebelah kanan saya ada Ibu Rafa, Ade, dan Amel, dan Kak Ferry, dan Kak Ismi, dan juga saya sebagai Muhammad Denny sendiri, dan di sebelah kiri saya ada si Putri. Oke. Selanjut ya, Bu. Ya. Bu Rafa, Ade, Amel, Kak Ferry, Kak Ismi, Kak Denny, saya Putri, sebelah kanan saya ada Kak Suparman. Oke, silahkan dilanjut. Ibu Rafa, selanjutnya Ade, terus ada Kak Amel, ada Kak Ferry, lalu ada Kak Ismi dan Denny, selanjutnya juga ada Kak Putri, dan ada saya, dan sebelah kanan saya ada Tia. Oke, lanjut. Oke, baik. Ada Ibu Rafa, ada Ade, Amel, Ferry, Ismi, Denny, Putri, Suparman, dan saya Tia. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Rafa. Oke. Oke, baik. Sudah sampai ke Ibu lagi ya.
sekarang biar adil sampai ke Ade Marina lagi nanti. Berarti diputer nih. Jadinya Bu Rafa sebelah kirinya Tia. Nanti Tia ngenalin juga. Bu Rafa dan Tia, sebelah kiri Tia, Suparman. Nanti muter sampai ke Ade Marina nyebutin sebelah kiri semuanya. Paham, Bu? Paham. Oke. Kita mulai ya. Bu Rafa sebelah kirinya Tia. Yuk Tia. Sebelah kanan saya ada Bu Rafa dan saya Tia, sebelah kiri saya ada Suparman. Sebelah kanan saya ada Bu Rafa, Tia, saya, dan sebelah kiri saya ada Putri. Sebelah kanan saya ada Bu Rafa, ada Kak Tia, Kak Suparman, saya Putri, sebelah kiri saya ada Kak Deni. Sebelah kanan saya ada Ibu Rafa, di sebelah kiri saya ada Tia, ada Suparman, Putri, dan saya sendiri, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Ismiranti. Sebelah kanan saya Ibu Rafa, Amel, Suparman, Deni, sebelah kiri Tia, sebelah kiri saya Kak Ferry. Oke, sebelah kanan saya Bu Rafa, Tia, Suparman, Putri, Deni, Kak Ismi, dan saya Ferry. Sebelah kiri saya Amel. Sebelah kanan saya ada Bu Rafa, Kak Tia, Kak Suparman, Putri, Kak Deni, Ismi, Kak Ferry, dan saya Amel. Sebelah kanan saya ada Kak Ade Marina. Sebelah kanan saya ada Bu Rafa, selanjutnya ada Kak Tia, Kak Suparman, ada Putri, Kak Deni, Kak Ismi, Kak Ferry, Amel, dan saya sendiri Ade. Sebelah kiri saya Bu Rafa. Oke. Berarti sudah kenal semua ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu di jalan atau di kantin atau di gerbang sekolah, papasan disapa temennya, disapa kakak kelasnya. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan melakukan teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama adalah permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Sosiodrama salah satu teknik bimbingan dalam kelompok. Teknik bimbingan ini dilakukan atau dimainkan dengan cara bermain peran tentang situasi masalah sosial. Setelah dilakukan bermain peran, kemudian diadakan diskusi tentang cara-cara pemecahan masalah tersebut. Melalui acting yang tampilkan pemain peran, belajar menyatakan pikirannya secara bebas untuk menyatakan dirinya dan mengembangkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari sosiodrama. Yang pertama ada menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu sosial tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara pemecahan suatu masalah menggambarkan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sesuatu atau sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Yang terakhir, memberikan pengalaman untuk meninjau suatu situasi sosial dari berbagai sudut pandang tertentu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang prosedur pelaksanaan teknik sosiodrama. Dalam pelaksanaan teknik sosiodrama dapat dicapai dengan menyusun skenario yang baik untuk diperankan oleh anggota kelompok. Dalam hal ini kalian ya yang menjadi anggota kelompoknya.
Hal ini agar anggota kelompok yang terlibat dalam peran bisa menghayati perannya dengan baik. Sebelumnya, pembimbing nanti Ibu akan menjelaskan secara garis besar bagaimana kita akan mengambil teknik tersebut ya, atau drama tersebut. Terus, anggota kelompok yang tidak ikut memerankan peran diminta untuk mendengarkan dan mengikuti dengan teliti semua pembicaraan, tindakan-tindakan, serta keputusan-keputusan yang dilakukan para pemeran. Setelah pementasan sosial, Ibu akan mengatur diskusi tentang apa yang kita bahas dalam sosiodrama tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sosiodrama nanti. Nanti topik yang akan kita ambil adalah topik yang terjadi oleh kalian, yang dialami oleh kalian sendiri nih. Ibu nanti hanya akan mengambil garis besar permasalahan yang topiknya sudah dikemukakan tadi. Jadi selanjutnya biar kalian yang bagaimana mengatur kata-kata atau debatan-debatan nanti. Nanti setelah permainan selesai, kita akan melakukan diskusi hal apa yang kalian dapat atau efek apa nih yang kalian dapat dari permainan sosiodrama kita nanti. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyakan, kita langsung mulai ke permainannya ya. Jadi nih, di sini kan ada kakak-kakak kelas 12. Ada Kak Tia, Kak Deni, Kak Ferry, Kak Ismi, sama Kak Suparman. Kan? Nah, nanti nih, karena tadi setelah perkenalan Ibu baru tahu kalau Tia itu konten creator TikTok ya, Tia ya. Terus juga udah masuk seleb TikTok lah ya. Terus nanti Ibu berarti menjadikan Tia sebagai content creator TikTok karena sudah relate dengan Tia ya. Nah, karena ada teman sekelas Tia tuh ada Kak Suparman sama Kak Ferry. Nanti ya Kak Suparman akan berperan sebagai teman dekatnya Tia. Sedangkan Kak Ferry akan berperan sebagai sebagai yang mungkin Kak Ferry merasa terganggu gitu dengan kontennya Tia atau cara pengambilan Tia dalam berkonten. Selanjutnya yang kelas 11 nih kan ada Putri, terus Amel, Ade Marina. Itu nanti Putri berperan sebagai yang kontra dengan Tia, entah itu berkontenkah atau sikapnya Tia selama di sekolah. Pokoknya Putri itu kayak yang, ih apa sih Kak Tia tuh, yang kayak gitu. Kenapa? Kayak haters bukan, Bu? Iya, kayak haters gitu, kayak nggak suka lah, kayaknya Tia nafas pun salah gitu. Iya, Bu. Nanti ada Ade Marina dan Amel juga. Ini Amel nih perannya sebagai yang suka nih dengan konten-kontennya Tia. Gitu. Nanti Ade Marina sebagai penengah antara Putri dengan Amel. Dalam sosiodrama yang akan kita mainkan nanti, Ibu akan ada 2 setting tempat. Yang pertama, settingnya di kelas 12. Berarti ada Kak Tia, Kak Suparman, dan Kak Ferry. Karena kelas ya. Nanti ceritanya Kak Tia nih bikin konten nih di kelas gitu. Bikin konten padahal lagi ada guru yang menerangkan. Atau enggak Tia tuh lagi sibuk sendiri nih sama handphonenya padahal di depan lagi ada guru. Dan hal itu membuat Kak Ferry ini rada terganggu dengan cara Tia nih ngambil konten atau
sibuk sendiri lah. Tia tuh Kak Ferry tuh kayak rada nggak suka gitu. Terus nanti setting kedua ada di kantin. Setelah selesai setelah selesai setting yang di kelas, nanti ceritanya istirahat. Nah, dalam istirahat itulah di kantin itu ada Amel, Ade Marina, dan Putri yang sedang menikmati istirahatnya sambil ternyata nih si Amel malah membuka kontennya Tia. Karena Amel ngefans ya di sini. Jadi buka kontennya Tia nih. Nah, nanti Putri mungkin akan menyanggah dengan berbagai alasan di mana yang menunjukkan kalau Putri itu nggak suka sama konten-kontennya Tia dan nggak suka juga dengan sikap-sikap Tia di sekolah lah pokoknya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang bingung dengan? Sih jelas. Oke, ada nggak tahu deh Bu kalau teman-teman lain. Kalau aku sih jelas, Bu. Oke. Ini adik-adik kelas 11-nya udah paham. Kakak-kakak kelas 12-nya gimana nih? Saya paham Bu, jadi peran saya menyanggah ini ya, apa namanya, profesinya Tia sebagai konten kreator yang sibuk di kelas gitu ya Bu. Iya. Iya betul. Oke, kita langsung masuk ke setting pertama ya. Di ruang kelas. Oke, ceritanya Ibu lagi menjelaskan sesuatu nih. Oke, baik. Sekian dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai materi yang tadi. Berapa interupsi? Dari tadi saya memperhatikan karena saya merasa terganggu dengan Tia nih. Dari tadi mainin HP, terus saya tahu dia konten kreator TikTok. Cuma saya berharap tahu diri lah, ini kan di kelas, di ruang kelas. Justru Ibu lagi menjelaskan, saya merasa terganggu dengan ulahnya Tia nih yang main HP. Terus saya juga bukan anti dengan aplikasi teknologi TikTok, tapi tahu penempatan diri lah, ini kan di kelas. Jadi bisa kan nanti di rumah atau di ruang publik gitu kan. Memang saya tahu kalau TikTok ini bagus buat nambah percaya diri, tapi kelebihan juga jadi narsisme ya. Juga apalagi sebagai konten kreator bisa menghasilkan. Tapi tolonglah jangan di kelas, saya terganggu nih gitu kan. Tapi Fer, gue tuh lagi ngecek FYP gue tuh masuk ke berandanya lumayan, viewers gue tuh banyak, jadi gue tuh excited gitu. Jadi makanya dari tadi gue tuh fokus ke video TikTok gue gitu, Fer. Tapi kan ini di kelas. Bu, maafin ya Bu. Ini di kelas, jadi kan Bu Rafa juga sebagai guru tolong dihargai lah. Kita sama-sama lagi belajar gitu kan, lagi sebagai siswa. Gimana lah layaknya, kalau mengenai itu saya nggak paham, tapi kan bisa lain waktu gitu kan. Nanti mungkin istirahat bisa ditunda dulu lah. Jangan banyakin bolong. Sih biasa aja kali. Dulu. Ini baru ini loh. Ini dia baru sekarang kok nih. Lagi naik daunnya nih. Iya kan, nggak tiap hari, iya, emang nggak tiap hari juga kok. Nggak tiap hari kok Bu, baru ini aja sih saya lihat Bu. Ya, tapi kan dalam hal ini Bu Rafa lagi menjelaskan. Gitu. Jadi gue tuh ngecek TikTok mulu sekarang, dan gue bisa menghasilkan dari TikTok. Saat ini kan Bu Rafa lagi menjelaskan materi yang sama-sama kita harus pahami. Di samping itu juga saya tahu Rafa udah menjadi orang yang populer, sekarang lagi naik daun. Tapi saya juga melihat dari prestasinya juga menurun karena waktunya banyak disita oleh aplikasi TikTok, apalagi sebagai konten kreator yang waktunya mesti cukup banyak ya untuk mendalami konten aplikasi TikTok ini. Bagaimana Bu Rafa? Mohon tanggapannya. Gimana ya? Kan kita di sini sudah sama-sama dewasa lah ya, sudah kelas 12 nih, sudah mau
melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kalau dari ibu pribadi sih ya maunya, betul tadi kata Ferry, perhatiin dulu yang ibu aja dulu gitu. Nanti masalah FYP TikTok atau ke kontenannya Tia mungkin bisa diselingi nanti atau bagaimana gitu. Tapi untuk Tia, pesan ibu sih jangan lupa dibuka nih. Nanti kan ibu bakal kirim materi ibu juga ke Google Classroom. Berarti kalau misalnya nanti Tia nggak paham gimana? Oke, Bu, nanti saya coba merubah dengan apa yang tadi terjadi. Tapi saya dengerin Ibu juga kok. Si Ferry-nya aja yang selalu nyari gara-gara terus sama saya, Bu. Ya, kan kita nggak tahu ya, daya tangkap orang kan beda-beda. Ada yang bisa, ada yang mungkin terganggu seperti Ferry. Mungkin beberapa teman lain juga ada yang merasa tapi tidak berani mengungkap ya. Nah, mungkin ke depannya berarti Tia hebat juga, bisa tetap dengerin ibu dengan kesibukan Tia yang lain. Tapi mungkin untuk kedepannya jangan ya, karena masih sama ibu, untuk hari ini nggak apa-apa, tapi takutnya nanti berpola di kelas yang lain juga. Tiap guru kan punya penilaian yang berbeda, punya tanggapan yang beda. Takutnya nanti Tia dikeluarkan dari ruang Zoom, terus nggak dibolehin masuk lagi, dapat punishment yang lain-lainnya, kan kita nggak tahu gitu ya Tia ya. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, Tia, maaf ya, karena saya dalam hal ini butuh konsentrasi loh untuk Oke, Fer. materinya Bu Rafa. Maaf ya. Oke, Fer. Oke. Kita cukupkan ya untuk hari ini. Ibu izin live. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Jadi kita udah di setting yang pertama ya, yang tadi di kelas versi ruang Zoom. Selanjutnya untuk setting yang kedua ini di ceritanya lagi rapat OSIS nih pakai Zoom juga. Nanti ceritanya itu Amel itu terlalu excited pas tahu Tia ikut rapat OSIS ini. Sedangkan Putri mulai dengan argumen-argumen Putri yang mengungkap kalau Putri itu nggak terlalu suka sama konten-konten Tia maupun sikap Tia selama di sekolah. Paham? Paham, Bu. Oke, kita langsung mulai ke setting yang kedua aja. Nanti berarti dibuka oleh Amel dan Putri ya. Oke, yuk. Dimulai. Ih, ada Katia. Katia, aku sering loh lihat Katia. Keren-keren banget TikToknya. Oh ya? Seriusan kamu? Iya, seriusan. Keren-keren banget TikToknya. Iya apa sih, jangan kayak gitu. Itu juga bawa pengaruh buruk buat yang lain tahu gara-gara Katia tuh ya. Jadi teman-teman yang lain tuh pada lihat TikTok mulu pas di jam pelajaran. Nggak boleh kayak gitu, aku nggak suka. Kenapa sih, Put? Bese banget. Iya kakak tuh bawa pengaruh buruk kak, nggak bagus. Kalau kayak gitu, kalau di sekolah tuh harusnya nggak usah bikin konten-konten kayak gitu. Jadi adik-adik kelas yang lain tuh pada ngikutin. Secara kan kakak kelas nih. Contoh buat adik-adiknya. Jadi kalau seandainya kakak bawa pengaruh buruk, otomatis kita ngikutin. Nah, emangnya gue Keren loh ininya TikTokannya. Iya tahu, tapi itu nggak baik kalau di sekolah. Jadi guru-guru tuh jadi pada gimana gitu pas lagi belajar. Gara-gara TikTok doang. Itu juga gue bikin TikTok nggak ngerugiin lo kok, Put. Iya emang enggak, tapi rugiin buat yang lain. Kan kasihan kalau seandainya guru lagi ngajar, terus akhirnya pada didiemin gitu gara-gara anak-anak yang lain. Cuman gara-gara ngeliatin kakak doang. Ya aku tahu, kakak tuh famous, cuman nggak kayak gitu caranya kali.
Ya kan gue juga menghasilkan duit dari TikTok. Emangnya lo pengen ngasih duit ke gue? Toh juga Ya tapi kan selama mau ini nguntungin buat yang lain. Emang kakak ya kalau bagi-bagi duit buat adik-adik kelas yang lain? Kan enggak. ya misalnya kan kalau misalnya emang lo nggak suka ya udah nggak usah nonton TikTok gue. Selesai Aku nggak kan? pernah nonton. Aku cuma ngeliat teman-teman aku aja, kasihan jadinya. Yang harusnya Ya dia berprestasi, jadinya nggak berprestasi. umum. Kalau yang ribet, yang lain juga fine-fine aja kok. Cuman lo doang yang ribet. Ada juga kok, mungkin yang lain nggak berani speak up, jadinya aku udah terlalu panas. Ya udah aku ngomong, kan bisa dijadiin pelajaran. Gitu. Ya udah kalau misalnya emang lo nggak suka ya udah, nggak kerugian juga buat gue. Yang penting viewers gue sekarang banyak. Ya udah terserah, nanti kita lihat aja gimana jadinya. Orang sekolah jadi bawa terpengaruh buruk cuma gara-gara Katia doang. Bentar deh, Karirin mana? Jadi penengah. Gua nge-lag gara-gara ngantuk. Diem aja. Ini mah kita buat drama berdua banget gak sih, Ti? Akhirnya nggak ada, lu kira lagi main sinetron gitu sama Putri, anjing bawang merah bawang putih. Nggak ada penengah. Ya, tar, 1, 2, 3. Mulai. Dulu dari mana nih? Udah yang tadi aja. Sorry Kak Tia, Putri, kayaknya kita lagi ada di rapat OSIS deh, kok jadi kemana-mana ya? Tahu tuh si Putrinya duluan, gue mah biasa aja deh perasaan, gue muncul aja, nggak ada yang nyangkut pautin gue. Terus ada Amel, si Amel bilang ngefans sama gue, ya udah. Terus si Putrinya malah kepanasan sendiri. Kenapa lo sirik? Enggak, cuman kebetulan aja mumpung Amel ngomong, kan aku juga lagi bareng sama Amel gitu. Jadi biar yang lain tahu, mumpung di sini kan Zoom banyak yang nonton. Jadi biar jadi pelajaran. Iya, Kan aku mungkin bener Amelnya juga. juga nih harusnya bisa nahan diri deh gitu kan. Iya, emang sih lagi rapat, mungkin rapatnya agak ngebosenin, tapi ya kita nggak sambil buka-buka aplikasi lain juga gitu. Akhirnya kan kayak gini malah ada pembahasan yang lain gitu. Harusnya ya kita membahas tentang rapatnya kita, bukan kita ngebahas tentang Kak Tia gitu kan. Ya udah memang dia konten kreator, tapi kayaknya kita juga harus tahan diri untuk nggak ngebuka yang lain dulu di tengah rapat. Jadinya rapatnya kayak gini deh, melenceng kemana-mana. Tapi Kak, aku kan cuma memuji Katia doang. Soalnya ya gitu, keren-keren tiktokannya. Ya tapi kan kita nggak tahu setelah Katia datang nanti malah nyuruh ikut-ikutan main TikToknya pas lagi rapat kayak gini. Jadi mendingan udah jangan didamba-dambain dulu, kita fokus aja dulu sama rapatnya. Bener gak, Ririn? Kan yang mulai panas duluan tuh. Kenapa jadi? Enggak, aku nggak panas. Aku cuma ngasih tahu doang. Karena kayaknya Amel terlalu ngedamba-dambain banget. Padahal sih biasa aja kalau menurut aku. Nanti ada yang tambah kepanasan nih. Kayaknya kita fokus ke rapat dulu deh teman-teman. Soalnya kalau kita nggak fokus ke rapat, kayaknya nanti rapat kita nggak selesai. Terus yang ada kita malah berantem. Begitu juga ngapain juga kan kita berantem sama anak kelas 12 gitu. Yang pengen aku tanya, Kak Tia kenapa bisa masuk ke rapat kita ya? Kalau misalnya memang masih ada sangkut pautnya ya kita lanjutin, kita pause dulu masalah berantemnya, kita fokus dulu ke rapatnya gitu. Tapi kalau misalnya emang masih mau lanjut, ya kalau kataku sih egonya ditahan dulu aja. Ya bagus sih ada kritikan kalau misalnya emang ini nggak pas di waktunya. Tapi ya kita juga harus bisa nahan diri, ini kita lagi rapat loh, bukan lagi main-main atau lagi ngapain gitu. Kalau tadi gue ada di rapat sini sih, kan gue emang anggota OSIS kan. So ngapain nanya? Ya secara kan katanya nggak pernah kelihatan gara-gara sering main TikTok. Kan gue sekarang ada waktu, emangnya kenapa sih? Ya udah, semoga fokus. Jadi nanti jangan ngajak kita buat melihat FYP-nya Katia doang. Ya, kan kemarin-kemarin begitu. Jadi santai kali, Beb. Gak usah emosi gitu.
Ya udah mungkin udah. ribut-ributnya ditahan dulu aja. Untuk Putri ditahan dulu aja marahnya. Kak Tia juga aku minta untuk stop dulu menanggapi. Amel juga kan udah stop nggak ngebahas lagi TikToknya. Kita lanjut dulu aja ke masalah rapat kita. Iya, kita mulai aja deh. Daripada ribet yang ngurusin yang nggak penting. Oke, mulai aja, Beb. Iya, kita mending lanjutin dulu yang lebih penting sih gitu. Ya udah, mungkin ketua OSIS bisa dimulai kali ya. Kak Suparman. Oke, ya sudah. Daripada berantem-berantem kan kita langsung mulai aja ya. Silakan. Udah kan gitu doang? Udah. Ya, oke. Seru ya tadi kita Ibu sambil mengamati nih. Jadi malah kelihatan emosi beneran ya, padahal ini cuma kegiatan drama kita nih, ya ampun. Kalian hebat banget actingnya, menghayati semua. Oke. Setelah bermain 2 scene tadi, baik yang kelas 11 maupun yang kelas 12, mungkin ada yang ingin berpendapat atau menanggapi tentang tema topik yang kita angkat nih hari ini. Siapa yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Ade izin menanggapi ya, Bu. Kalau menurut aku sih, ya emang bagus gitu ketika kita bisa punya kegiatan lain di luar sekolah gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalnya emang kita sudah masuk ke sekolah, udah masuk ke kelas, terus kita misalnya punya kegiatan yang memang sudah sesuai jadwalnya, kayaknya emang kita harus belajar untuk fokus di kegiatan itu deh, nggak nyambi gitu. Karena kayaknya kalau sambil nyambi, kita mungkin asik dengan diri kita sendiri, tapi kasihannya itu pada orang lain yang kayak nggak sadar tuh kita ngeganggu mereka gitu. Contoh yang pas lagi kayak kita yang acting tadi misalnya kayak lagi rapat, tahu-tahu rapatnya jadi keganggu karena, kita jadi tiba-tiba ngebahas yang lain, atau pas lagi di kelas jadinya, karena, pas lagi belajar, pelajarannya jadi terganggu karena ada teman yang nggak fokus, malah mengerjakan yang lain. Itu aja sih, Bu. Oke, makasih ya De Marina. Selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapat yang lain. Izin Bu Rafa, saya menanggapi mengenai sosial drama yang dibuat ini mengenai TikTok ya. Ini menuai pro dan kontra, banyak yang bicara ini positif dan juga ada yang berbicara ini negatif. Tergantung dari mindset atau sudut pandang kita. Saya bisa katakan positif di TikTok ini banyak orang yang sukses di dunia yang mengelola aplikasi TikTok ini. Secara sosial ekonomi juga meningkat karena banyaknya FYP follower, saya juga mengikuti perkembangannya. Buat saya sih kalau orang-orang konten kreator yang sudah terkenal gitu, udah populer, saya berpikir fokus aja di situ gitu kan. Jadi pendidikannya boleh ambil pendidikan seperti saat ini pendidikan jarak jauh gitu kan, di saat pandemi ini bisa dilakukan, fokus saja karena itu ladang yang menghasilkan. Dan untuk jangka panjang saya rasa tergantung upgrade dari kontennya gitu Pak. Setiap konten kreator juga harus inovasi, berkreatif sesuai perkembangan gitu kan. Itu aja sih dari saya. Kalau seperti dia, kalau tadi di sosiodramanya kalau mau cepat meningkat popularitas ya udah fokus aja gitu, tinggalkan sekolah gitu kan. Itu cara pemikiran saya. Mungkin yang lain juga bisa berpendapat lain. Jadi mendingan totalitas aja ke sana gitu kan. Toh nanti juga studi untuk mendapatkan satu selembar piagam ijazah untuk apa nggak digunakan, nantinya juga tetap dia menggemari TikTok karena sudah menjadi ladang penghasilan. Begitu sih menurut saya. Terima kasih Bu Rafa, tanggapan dari saya demikian. Oke, baik. Bagus banget tanggapannya ya.
Oke, selanjutnya mungkin masih ada yang ingin memberikan tanggapan, pendapat, atau mungkin pandangan kalian nih tentang tadi sosiodrama kita. Saya, Bu. Oke, silakan. Mungkin saya masih tanggapannya lebih ke yang dampak buruk buat anak-anak sekolah ya, Bu. Karena kan gini, nggak semua pemain TikTok itu langsung jadi terkenal. Nah, bisa jadi dari contoh yang tadi di scene 1 sama scene 2 karena Katia udah jadi artis TikTok, contoh buat adik-adiknya itu bisa jadi tuh nanti dia jadi star syndrome gitu, Bu. Jadi berlomba-lomba untuk menjadi terkenal gitu. Kemungkinan tuh jadi dia bisa lupa waktu buat bermain TikTok, bahkan sampai karena keadaan kayak gini ya, karena daring, jadi dia lalai gitu Bu, untuk mengikuti kelas di Zoom. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Ada lagi nggak nih yang mau menyampaikan pendapat? Pendapat, sanggahan kalian, pandangan kalian mengenai aplikasi TikTok ini. Kayaknya yang dari tadi lebih banyak ke minusnya deh. Coba mungkin ada yang lainnya. Ade Tapi Marina ya- mau nanggepin yang ini dong tadi, Bu. Yang Kak Yang Ferry mana? tadi ngomong kalau untuk tinggalin sekolah. Kalau Boleh, kataku silakan. untuk ninggalin sekolah hanya untuk berkarir yang TikTok itu kan pasti nanti akan ada waktunya ya, nggak selalu terus akan di atas gitu. Kalau misalnya untuk berkarir di TikTok terus ninggalin sekolah, kalau kata aku sih kayaknya nggak worth it deh. Sekolah itu penting gitu, nyari uang setelah kita juga nanti kan setelah lulus sekolah akan nyari uang juga ya, akan bekerja gitu. Tapi kayaknya nggak apa ya, nggak worth it aja gitu kalau langsung ninggalin sekolah, ninggalin pembelajaran hanya untuk fokus di TikTok. Kalau kataku gitu. Ya emang sih TikTok juga ada banyak manfaatnya ya. Contoh sendiri kayak misalnya yang kejadian di rumahku gitu ya. Emang sih kayak TikTok kan kita ngeliatnya cuman kayak joget-joget doang. Tapi kalau misalnya kita rutin nari, ngafalin gerakan, terus itu kan kita pasti mau ngasih taunya yang gerakannya yang bagus gitu. Itu kan bisa ngetek berulang-ulang. Bikin lagi lama-lama karena sering gerak jadi kurus juga gitu kan. Lama-lama ngebentuk otot juga, pahanya jadi lebih kecil gitu kan. Tapi kan yang akhirnya kalau kita mau ngepost itu hanya yang bagus-bagusnya doang, prosesnya orang nggak ada yang tahu. Iya, betul. Proses dibalik pembuatan satu video itu kita nggak tahu ya. Dari video yang diupload mungkin hanya beberapa menit atau beberapa detik dari kehidupan kita. Sedangkan untuk mencapai konten yang sudah diupload itu, yang sudah dipost, yang sudah FYP atau mendapat like yang banyak, kita nggak tahu ya proses dibaliknya itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak nih yang masih ingin menanggapi nih? Oke, Amel, silakan. Kalau aku sih Bu ya, mungkin saya berpendapat lebih ke positifnya sih Bu. Karena TikTok kan bisa memperkembangkan remaja lebih percaya diri. Itu sih. Iya, lebih mengembangkan rasa percaya diri ya. Oke, ada lagi nggak nih? Masih ada lagi kah atau sudah selesai? Iya, Tia. Aku menambahkan dampak positifnya TikTok itu. Jadi TikTok itu membuat seseorang menjadi kreatif. Kenapa kreatif? Karena dia tuh untuk membuat TikTok itu tersendiri, dia mengelola otak itu bekerja untuk sekreatif mungkin, Bu. Dan itu juga bisa membuat kita menjadi lebih aktif, kreatif, dan TikTok itu kan sekarang menjadi konten kreator, dan dari TikTok itu kita juga bisa menghasilkan uang gitu loh, Bu. Jadi untuk nambah-nambah gitu loh, Bu. Lumayan. Oke, iya. Mengasah otak juga ya biar jadi lebih kreatif kayak
sudah selesai upload kayak gini, upload apa lagi ya biar naik FYP-nya atau biar likes-nya tuh nggak jauh dari video yang tadi kita upload yang kayak gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Bu. Saya, Bu. Oke. Sebentar ya Putri ya. Iya, saya juga setuju nih sama pendapatnya Tia. Akan biar semakin biar dapat pemasukan juga gitu kan positifnya. Nah, cuman yang penting yang diuploadnya ini positif aja gitu, jangan sampai yang diuploadnya lebih ke negatif gitu kan. Jangan sampai yang diupload itu lebih negatif dan malah jadi dimanfaatin sama orang lain gitu kan. Jadi bagus sih bisa punya penghasilan gitu kan. Tapi ya intinya sih harusnya ke lebih positif aja yang apa yang diuploadnya. Kalau misalnya kayak joget-joget gitu kan pasti penikmatnya juga ya orang-orang yang negatif ya kan. Jadi kalaupun memang mau berkarya ya yang positif aja gitu. Mungkin itu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih, Farman. Ya, silakan Putri. Iya Bu, benar kan dari tadi yang kita bahas tentang positifnya kan gimana dia mendapati AdSense dari TikTok atau gimana dia mengupload sesuatu yang positif gitu kan kayak joget apa yang dia dapat setelah itu menjadi langsing gitu kan. Sebenarnya juga kita nih sebagai penonton atau bisa dibilang sebenarnya kita punya TikTok tapi kita bukan konten kreator kan ada juga ya banyak. Positifnya itu sebenarnya kita kan karena di TikTok kan nggak selalu tentang apa yang kita lihat ya, yang joget-joget, apa-apa segala macam. Ternyata di TikTok juga banyak kok ilmu pengetahuan yang diupload dari konten-konten kreator yang lain, kayak ilmu pengetahuan, tentang matematika juga ada, bahkan tentang gimana caranya anak bersekolah, cara berhitung, itu kan juga ada di TikTok. Mungkin dari situ jadi anak-anak tuh sebenarnya bisa belajar sambil bermain. Gitu. Secara anak-anak SD aja udah bermain TikTok atau menggunakan handphone gitu, Bu. Oke, ya betul ya. Banyak tontonan di TikTok yang bisa kita lihat positif atau negatifnya. Itu tergantung pada pemakaiannya ya. Mungkin kalau misalnya kalian ini udah kelas 11, udah kelas 12, udah di masa SMA, mungkin punya adik atau keponakan yang suka melihat konten-konten TikTok, mungkin ibu bisa minta tolong kalian untuk lebih memperhatikan ya. Yang seperti itu kan seperti yang tadi Putri bilang ada konten-konten yang berhitung, jadi anak lebih merasa mungkin lebih paham ya dengan konten-konten tersebut, tapi tidak menutupi kemungkinan kalau misalnya si adik atau keponakan kita nanti melihat konten-konten yang seharusnya tidak sesuai dengan umurnya gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau menyampaikan tanggapan? Sudah semua? Saya coba Bu menambahkan Bu Rafa. Tadi saya menyimak teman-teman yang mengeluarkan statement ada yang positif, negatif gitu kan. Saya sih menilai dari realitas kehidupan ya, apalagi anak-anak sekolah, anak-anak usia dini. Saya melihat di sekolah pada umumnya kalau anak-anak ini disuruh maju aja tugas individu masing-masing maju ke depan, entah untuk bernyanyi atau tugas apapun yang sifatnya harus tampil di muka kelas, itu saya perhatikan malu. Sebelum ada aplikasi TikTok ini semua malu gitu kan anak-anak. Tapi dengan adanya aplikasi TikTok ini anak terlatih menjadi berani gitu kan. Asalkan yang tadi Pak Superman juga bilang kita boleh bikin aplikasi konten TikTok cuma yang sesuai dengan etika, norma dan aturan yang ada gitu kan. Jangan berlebihan dari segi fashion apa segala. Jujur secara tidak langsung juga kita semua ini kita mengenal sempat viral ada yang namanya sindrom TikTok ya. Jadi asal dengar musik orang itu goyang, apalagi yang lagi tren sekarang pargoy dan sebagainya gitu kan. Secara tidak langsung kita ini semua juga sudah sindrom. Sebelum ada TikTok pun kita kalau di mobil, di ruang publik ngedengar musik kayaknya kepala ikut goyang atau secara tidak langsung tangan atau lekuk-lekuk tubuh ikut bergoyang.
Tapi kan itu dalam batas-batas yang wajar. Kalau yang disebut sindrom kan saya perhatikan juga, saya sempat browsing gitu, oh itu udah parah gitu kan, udah harus ditangani psikiater mungkin ya, udah masuk ke ranah medis gitu kan. Karena memang sudah terkontaminasi gitu kan, asal dengar musik, gerakannya juga yang saya bilang tidak sesuai norma etika gitu kan. Ya banyak sih di sini faktor dampak positif negatif. Tadi saya sempat membahas mengenai dampak positifnya, mungkin bisa percaya diri, tapi percaya diri yang berlebihan juga jadi narsistik juga kurang bagus. Mungkin disinilah perlunya ada filter gitu kan, pembatasan supaya sesuai gitu kan, TikTok ini bisa berfungsi sebagai lebih baik gitu kan, menghasilkan. Demikian yang tanggapan dari saya. Izin menanggapi Bu Rafa. Silakan. Tapi TikTok tuh nggak selalu tentang goyang-goyang juga loh. Sekarang udah mulai banyak TikTok hack tuh. Kalau yang aku suka lihat ya, yang aku ikut-ikutin tuh ya kayak TikTok hack misalnya, kayak nanti kita ngerjain tugas komputer, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau copy? Oh ternyata kalau kita mau copy itu tinggal ya ketik di tombol kontrol plus V, kayak gitu-gitu tuh juga di TikTok banyak. Terus kayak misalnya masak-masak, kalau misalnya aku ditinggalin nih sama mama di rumah terus gak ada yang masak, cuman ada telur, terus dikasih tahu gitu loh, nyari-nyari resep simpel-simpel di TikTok juga udah mulai banyak kayak gitu. Iya, betul ya. Jadi semuanya tuh tergantung penggunaan kita pada aplikasi TikTok ini, gitu. Oke, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan. Masih ada lagi nggak yang mau menanggapi? Tidak, oke. Iya. Iya, Tia? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Kegiatan kita hari ini sudah selesai ya. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita juga sudah menjalankan nih, tanpa kita sadari sudah menjalankan asas-asas yang ada pada bimbingan kelompok. Ada 4, ada asas kesukarelaan. Kalian tentu sukarela hadir di sini, mengungkapkan pendapat kalian. Terus ada asas terbuka juga, yang kalian bebas berpendapat sesuai keinginan kalian, sesuai pendapat kalian masing-masing. Terus ada asas kenormatifan, yang Ibu lihat sudah jalan ya. Jadi kita nggak ada yang menyenggol norma-norma yang tidak ya. Dan terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu harap kalian keep aja ya, keep atau jaga nih apa yang udah kita bahas hari ini. Dikit aja. Mungkin kalau misalnya nanti kalian ada ingin cerita ke teman atau ke keluarga kalian tentang bimbingan kita hari ini, Ibu minta tolong pakai inisial nama, atau jangan langsung disebutin namanya. Saya mau cerita nih, iya masa tadi Kak Tia, atau masa tadi Putri, atau tadi Kak Ferry, yang kayak gitu jangan ya. Dijaga identitas teman kita yang sudah mengungkapkan pendapatnya yang tadi itu. Oke, karena kalian sudah hebat-hebat banget dalam mengungkapkan pendapat, dalam menyanggah, semuanya sudah sesuai dengan yang seharusnya terjadi pada bimbingan konseling ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kita dapat bertemu kembali ya. Mungkin nanti akan membahas topik yang berbeda. Kalau hari ini mungkin topik kita tentang efek atau dampak TikTok. Mungkin kedepannya kita akan membahas yang lainnya lagi. Oke, sebelum Ibu tutup, sebelum kita semua leave dari Zoom, kita tutup lagi dengan doa, karena tadi sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga hari ini, semoga kita bisa bertemu dan
bertemu dengan konflik atau topik masalah yang berbeda. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rafa.